Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon jamaah haji rahimani wa rahimakumullah. Saatnya kita membahas tentang memulai umroh. Dan memulai umroh ini kita melakukan amal-amalan di mikot yang tadi sudah kita pelajari. Ada 5 mikot yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Lalu amalan apa saja yang kita lakukan di mikot? Pertama adalah mandi besar. Mandi besar ini maksudnya adalah seluruh badan kita itu harus terkena air. Jadi disunahkan kita mengguyurkan air ke kepala dan ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dalilnya adalah dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ia melihat Nabi SAW melepaskan pakaiannya untuk memulai ihram dan beliau mandi. Ini dalilnya. Yang pertama adalah mandi. Kemudian yang kedua, membersihkan diri. Boleh membersihkan diri maksudnya adalah memotong kuku, kemudian merapikan rambut, merapikan kumis, kemudian mencukur bulu ketiak, bulu kemaluan, memotong kuku. Ini dilakukan sebelum ihram, sebelum niat ihram, karena setelah ihram nanti itu akan dilarang. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memakai wangi-wangian di badan. Memakai wangi-wangian di badan itu bisa di ketiak, di leher, namun tidak boleh dilakukan di kain ihram secara langsung. Jadi tidak boleh dioleskan di kain ihramnya. Jadi memakai wangi-wangian itu di badan. Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, aku memakaikan wangi-wangian kepada Rasulullah SAW untuk ihramnya sebelum beliau berihram. Jadi memakaikan wangi-wangian di badan bukan di kain ihram. Selanjutnya memakai kain ihram. Kain ihram bagi laki-laki afdolnya itu berwarna putih, ada 2 lembar. 1 lembar dipakai sebagai izar dan 1 lembar dipakai sebagai rida. Jadi sebagai sarung dan sebagai selendang. Tanpa pakaian dalam, jadi nggak boleh pakai pakaian dalam, tanpa topi, atau tidak boleh dengan sepatu yang menutup mata kaki. Itu bagi laki-laki seperti itu. Sedangkan bagi wanita adalah pakaian yang menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan dan yang tidak bermotif. Maka yang paling afdol itu adalah yang polos. Yang polos dengan warna apapun. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda mengenai pakaian ihram, janganlah memakai baju, jangan memakai surban, jangan memakai celana, jangan memakai penutup kepala, jangan memakai khuf atau sepatu boot yang menutup mata kaki. Kemudian selanjutnya melaksanakan sholat sunnah. Dianjurkan melakukan 2 rakaat sholat sunnah dan biasanya para ulama menyebutnya dengan sholat sunat ihram. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda saat mikot di Zulhulaifah atau Bir Ali, malam ini datang kepadaku utusan dari Tuhanku dan ia berkata, sholatlah di lembah yang diberkahi ini. Jadi sholatlah di situ. Sehingga ini menjadikan dalil bahwa bisa kita melakukan sholat sunnah ihram di Zulhulaifah atau di Bir Ali. Kemudian kita melafadzkan ihlal atau niat ihram kita. Dan inilah lafadznya karena haji kita adalah haji tamato. Haji tamato itu adalah umroh terlebih dahulu diselesaikan, baru kemudian nanti ihram lagi untuk haji. Maka labaik Allahumma umrotan. Jadi ihlalnya adalah labaik Allahumma imrotan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melakukan ibadah umroh. Nah itulah yang dilakukan di mikot dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mul la syarikalak. Ini talbiyah yang masyhur gitu ya. Walaupun ada lafadz-lafadz talbiyah yang lain yang sahih, tetapi yang masyhur adalah yang demikian tadi. Sehingga
itulah amalan-amalan yang dilakukan di mikot. Lakukan dengan berurutan, lakukan dengan tertib, sehingga kita bisa lebih utama dalam melakukan amalan-amalan ikhram dari mikot. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.